Hai guys, buat kalian yang gak sengaja nonton video ini, kenalin aku Iup. And welcome to my channel. Di video kali ini, aku mau bahas film horor Indonesia yang sedang tayang di bioskop-bioskop di Indonesia, mulai tanggal 21 Agustus tahun 2025. Bagi kalian pecinta film horor Indonesia, bisa banget nih film ini bisa jadi tontonan di weekend kalian ataupun di hari-hari lainnya yang menjadi salah satu film yang wajib ditonton. Nama film horor Indonesia ini yaitu Labinak, atau kalau kalian baca yang terbalik, maka film ini berjudul Kanibal. Tapi sebelum aku bahas tentang film Labinak ini, aku mau ceritain ke kalian tentang satu real horror story yang tentunya tentang kanibal. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi, kasus kanibalisme ini tuh terjadi di negara Jepang, guys. Yang tepatnya pada tahun 1981. Yang menjadi tokoh utama dalam kasus ini yaitu Issei Sagawa. Dan dia menjadi manusia kanibal asal Jepang yang terbebas dari segala tuntutan hukum. Setelah menghilangkan nyawa temannya sendiri dan juga mengonsumsi dagingnya temannya demi kepuasan fetis yang aneh. Jadi, Issei Sagawa ini terlahir secara prematur pada tanggal 26 April 1949 di Kobe, Prefektur Hyogo, Jepang. Sagawa ini terlahir di keluarga yang cukup kaya raya. Dia dikenal juga sebagai anak yang cerdas, namun kesehatannya itu tidak cukup prima di kalangan anak-anak pada umumnya karena terlahir sebagai prematur tadi. Dan juga dia memiliki kepribadian yang cukup tertutup, guys. Di masa kecilnya dia tuh suka banget dengan cerita-cerita yang berbau kanibalisme. Dan salah satu dongeng favoritnya yaitu Hansel and Gretel. Akibat kegemarannya yang aneh itu, Sagawa mulai memiliki pikiran yang agak berbeda dari teman-teman sebayanya. Ketika ia bermain bersama temannya, dia sempat berpikiran kalau misal dia bisa makan daging paha temannya, dia rasa itu merupakan daging yang sangat lezat. Dan dia ingin mencicipinya. Aneh gak sih? Namun pada usia yang ke-15, Issei Sagawa ini pernah menemui psikiater, guys. Dia mulai merasa aneh dengan hasrat yang menyelimuti dirinya. Namun Sagawa merasa kalau hal itu tuh percuma dan malah membuatnya semakin penasaran akan bagaimana sih rasa dari daging manusia. Sagawa cukup terobsesi dengan wanita-wanita cantik yang ia temui di mana aja, di jalan, waktu berpapasan, ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Bahkan saat ia berumur 24 tahun, dia pernah menyelinap masuk ke dalam apartemen salah satu wanita asal Jerman. Akan tetapi, niat buruknya itu sempat digagalkan oleh wanita Jerman tersebut. Karena wanita itu terbangun dari tidurnya ketika menyadari bahwa ada sesosok pria yang asing yang memasuki kamar apartemennya. Sagawa pun ditangkap oleh pihak yang berwenang dan didakwa atas percobaan pemerasan. Namun tuduhan itu segera dibatalkan oleh ayah Sagawa. Ayahnya rela untuk membayar ganti rugi kepada korban. Pada tahun 1977, Sagawa yang berusia 28 tahun, Sagawa pindah ke kota Paris untuk mengejar gelar PhD di bidang sastra di Universitas Sorbonne. Selama di Paris, Sagawa tuh sering banget untuk memasukkan cewek-cewek PSK yang ada di Paris ke dalam apartemennya. Ia udah beberapa kali mencoba untuk menembak cewek-cewek tersebut, tapi dia masih belum punya mental yang kuat sehingga ia tidak berani untuk melakukan aksinya tersebut. Hingga pada tahun 1981, setelah menahan hasrat kanibalismenya selama berpuluh-puluh tahun, Sagawa akhirnya berhasil mewujudkannya. Ada salah satu mahasiswa asal Belanda yang berkuliah di tempat yang sama bersama Issei Sagawa yang bernama Rini Harteveld. Rini ini berteman baik dengan Issei Sagawa.
mereka menjalin persahabatan. Dan pada tanggal 11 Juni 1981, Sagawa mengundang Rini untuk melakukan dinner atau makan malam bersama di apartemennya. Saat itu mereka juga sempat untuk melakukan belajar bersama. Ketika Rini sedang fokus belajar dan membelakangi Sagawa, Sagawa langsung melancarkan aksinya. Ia menembak Rini tepat di belakang lehernya Rini dengan senapan yang telah ia miliki. Sagawa sempat merasa menyesal telah melakukan aksi tersebut kepada Rini, tapi akhirnya ia tetap melakukan aksinya tersebut sampai selesai. Sagawa juga sempat untuk memperkosa jasad Rini. Setelahnya, Sagawa meninggalkan apartemennya untuk membeli pisau dapur untuk tujuan memutilasi jasad Rini. Selama 2 hari, Sagawa memakan jasad Rini, terutama di bagian-bagian yang menurut dia menarik. Dan juga beberapa bagian dari jasad Rini dia awetkan ke dalam lemari es. Sementara bagian-bagian yang enggak dia makan, itu perlahan-lahan mulai membusuk, seperti bagian kepala dari jasad Rini. Jadi Sagawa memasukkan bagian-bagian yang telah membusuk ke dalam beberapa koper. Dan ia segera membawanya dengan menggunakan transportasi taksi. Taksi itu berhenti di Taman Bois de Boulogne, sebuah taman kecil yang memiliki danau yang letaknya cukup terpencil. Dan Sagawa membuang koper-koper yang telah ia bawa ke dalam danau tersebut. Ternyata ada beberapa orang yang memergoki aksi dari Issei Sagawa tersebut. Sehingga 4 hari kemudian Issei Sagawa ditangkap oleh pihak yang berwenang. Ketika diinterogasi, Issei Sagawa mengakui bahwa ia telah membunuh dan juga memutilasi bahkan memakan jasad dari Rini, temannya sendiri. Ia dengan santai berkata, "Aku membunuhnya karena aku ingin memakan dagingnya, dan juga niat utamaku mencicipi dagingnya hidup-hidup, bukan untuk membunuhnya." Sagawa menunggu persidangannya selama 2 tahun di penjara Prancis. Ayahnya pun menyewa pengacara handal untuk menemani anaknya tersebut. Saat tiba waktunya Issei Sagawa diadili, Hakim Prancis Jean-Louis Bruguière menyatakan bahwa Issei Sagawa itu tidak cakap hukum, sehingga ia tidak layak untuk diadili. Hakim itu lantas mencabut dakwaan dan memerintahkannya untuk ditahan tanpa batas waktu di rumah sakit jiwa. Pihak berwenang kemudian mendeportasi Issei Sagawa kembali ke negara Jepang tempat dia berasal, yang dimana seharusnya Issei Sagawa ini menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa, namun tidak melakukannya sama sekali. Karena tuduhan di Prancis telah dibatalkan, dokumen pengadilan telah disegel dan tidak bisa diserahkan kepada otoritas Jepang. Pihak berwenang tidak memiliki catatan khusus tentang aksi-aksi apa yang telah dilakukan oleh Issei Sagawa, dan tidak ada pilihan lain selain membebaskan Issei Sagawa. Setelah bebas dari hukumannya, Issei Sagawa mulai menulis buku pertamanya yang membahas tentang kanibalisme. Hingga saat ini, ia telah menerbitkan setidaknya 20 buku dan sempat menjadi selebriti setelah ia menerbitkan buku-bukunya tersebut. Dan pada tahun 2015, Sagawa diduga menderita diabetes dan mengalami serangan jantung sebanyak 2 kali. Dia tinggal bersama adik laki-lakinya yang bertugas untuk merawat dirinya, dan Sagawa meninggal dunia pada usia 73 tahun pada 24 November tahun 2022 karena komplikasi pneumonia di sebuah rumah sakit di Jepang. Oke, itu dia cerita kanibalisme yang dilakukan oleh Issei Sagawa. Serem banget gak sih ada modelan orang kayak begitu? Malah ujung-ujungnya bisa menjadi selebriti yang disukai oleh banyak orang. Nah, di awal video kan aku sudah sempat mention tentang film Labinak yang membahas tentang kanibalisme. Buat kalian yang penasaran gimana sih ceritanya, gimana sih sinopsisnya? Sini, aku kasih tahu tentang sinopsis dari film Labinak. Jadi, pemeran utama dari film Labinak ini yaitu Najwa. Beliau seorang ibu tunggal yang baru saja diterima sebagai guru honorer di sebuah sekolah swasta elit milik keluarga Bairawa. Bagi Najwa, pekerjaan ini itu bisa merubah
hidup mereka menjadi lebih baik bersama dengan putrinya Yanti. Tapi di balik semua kemewahan dan juga kedermawanan keluarga Bhairawa ini menyimpan banyak misteri dan juga rahasia yang mengerikan. Perlahan-lahan Najwa ini menyadari kalau keluarganya telah terjebak dalam jaring sekte kanibalisme kuno, di mana putrinya Yanti ini dijadikan target ritual pengorbanan demi umur panjang dan kekuasaan dari keluarga Bhairawa. Ketika teror mulai mengintai Yanti, Najwa tak punya pilihan lain guys, selain untuk melawan ritual keji itu. Perjuangannya menggambarkan seberapa besar pengorbanan seorang ibu untuk keselamatan anaknya. Bahkan ia harus berhadapan dengan kekuatan elit yang mampu membungkam seluruh orang atau pihak-pihak yang berani menentang. Gimana? Kalian tertarik gak untuk bisa menonton film tentang kanibalisme ini? Pasti ketika kalian menonton film ini tuh rasanya merinding, serem, deg-degan itu pasti nggak ada habisnya. Apalagi kalau kalian nonton langsung di bioskop mulai tanggal 21 Agustus tahun 2025. Nah, selain itu, aku mau ngasih beberapa fakta-fakta menarik dari film Labinak ini. Yang pertama, penulis skenario dari film ini, yaitu Pratiwi Juliani, ia melakukan riset secara mendalam selama kurang lebih 3 bulan dengan menjelajahi dark web. Ia bahkan mengakui bahwa dia telah berkomunikasi dengan individu yang masih melakukan praktik kanibalisme. Dan ada satu informasi yang menarik yang ia dapatkan, yaitu bagian yang paling enak dari tubuh manusia, yaitu telapak tangan. Yang kedua, sosok Sumanto yang pernah menjadi sorotan di Indonesia terkait kanibalismenya. Ia juga terlibat dalam riset naskah dan bahkan muncul sebagai cameo di film ini guys. Dan yang ketiga, produser menggunakan kanibalisme sebagai metafora untuk keserakahan dan juga eksploitasi. Kata beliau, horor yang sejati itu bukan tentang hantu, tetapi tentang ketimpangan sosial yang membuat manusia saling menjatuhkan. Nah, sekian aja nih guys video kali ini. Gimana menurut kalian? Serem nggak? Kalau kalian merasa video ini seru dan juga bikin kalian deg-degan, boleh banget untuk bantu channel aku untuk terus berkembang. Dengan caranya yaitu klik like, komen, dan juga subscribe. Karena support dari kalian semua akan membuatku terus bersemangat untuk membuat konten-konten seru dan menarik lainnya. See you on the next video guys. Bye!